Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah ya kita masih bisa ketemu lagi di sini. Mudah-mudahan semua masih semangat gitu ya untuk ini. Saya minta maaf sekali lagi bahwa waktunya Bapak Ibu tertunda tadi, jadi istirahatnya duluan, jadi selesainya belakangan. Jadi yang lain sudah istirahat sekarang, Bapak Ibu masih masuk karena tadi sudah duluan istirahat. Sekali lagi saya mohon maaf karena jadwal saya yang harus kita penyesuaian. Baik Bapak Ibu, kita masih lanjut dengan yang tadi ya, pemaparan tadi baru 5 orang kalau tidak salah, ya 5 orang. Ibu Maiti, Ibu Nur Afni, Ibu Agnes, Ibu Jibrail, dan Ibu Musdalifah yang sudah. Berarti yang belum Ibu Nurul Hikmah, Ibu Dina, Pak Al, dan Pak Reza, Pak Fahmi ya. Oke, silakan. Siapa yang duluan? Pak Fahmi mungkin ya. Silakan Pak Fahmi. Masing-masing menyiapkan ya. Mohon izin share screen Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menampilkan satu berita. Judulnya Polisi Tindak Pelaku Pencurian Data Peduli Lindungi. Jakarta Kompas, Polda Metro Jaya menindak pelaku akses ilegal pada aplikasi Peduli Lindungi guna membuat sertifikat vaksin COVID-19 palsu. Pelaku yang memiliki akses ke data kependudukan bekerja sama dengan pihak lain untuk menjualnya ke publik. Kasus kriminal khusus ini diungkapkan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran dalam konferensi pers di markas Polda Metro Jaya di Jakarta. Pada kesempatan itu turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pelaku yang ditangkap ini memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan dan kunjungan ke tempat-tempat yang diwajibkan menggunakan platform Peduli Lindungi yang sudah dipersyaratkan pemerintah. Pelaku pertama yang ditangkap berinisial HH umur 30, dia adalah anggota staf tata usaha Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. HH memiliki akses yang ia manfaatkan untuk membuat sertifikat vaksinasi pada sistem P-Care yang terkoneksi pada aplikasi Peduli Lindungi. Upaya itu tidak sesuai prosedur. Studi kasus. Terjadinya ilegal akses atau pencurian data aplikasi Peduli Lindungi. Analisis kasus, adanya masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin yang dipergunakan untuk melakukan perjalanan dimanfaatkan pelaku dengan cara melakukan pencurian data yang bertujuan untuk membuat sertifikat vaksin COVID-19 dan menjualnya. Penyelesaian masalah. Pemerintah menyediakan layanan publik yang baik dengan cara berinovasi dalam bidang IT, sehingga data pribadi masyarakat yang diunggah di situs-situs resmi pemerintah tidak lagi mengalami kebocoran dan tidak disalahgunakan. Pemerintah cepat tanggap dalam menanggapi masalah yang ada karena menyangkut privasi, dengan cara memaksimalkan pengawasan di aplikasi Peduli Lindungi dengan bekerja sama dengan pihak terkait sesuai bidangnya. Pemerintah meningkatkan sosialisasi terkait vaksinasi sehingga tidak ada masyarakat yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sertifikat vaksin palsu. Pemerintah memberikan informasi yang transparansi tentang aplikasi Peduli Lindungi bila terjadi permasalahan dalam aplikasi, sehingga masyarakat lebih paham dalam penggunaan aplikasi tersebut. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Pelayanan publik,
Sebagai pelayan publik, pemerintah dengan cepat menindak pelaku pencurian data dan akses ilegal pada aplikasi Peduli Lindungi guna membuat sertifikat vaksin COVID-19 palsu. Sehingga dalam kejadian ini diharapkan masyarakat lebih sadar dan mengikuti aturan pemerintah. Manajemen ASN dalam berita ini melibatkan seorang ASN yang melakukan pelanggaran dengan cara mencuri data kependudukan yang disalahgunakan agar dapat membuat sertifikat vaksin palsu. Pelanggaran ini tentunya tidak sesuai dengan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Whole of government, pemerintah telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan Kementerian Kesehatan, sehingga agar kasus serupa diharapkan tidak terjadi lagi. Sekian pemaparan saya ayat ini, Bu. Mohon diberikan arahan. Ya, masalah ini adalah tentang bagaimana ASN ya. Dia memperkaya diri sendiri dengan cara mencuri data. Tadi sudah ada tadi ya, sama seperti siapapun yang tadi saya lupa. Jadi ini adalah bagaimana manajemen ASN ya perlu bahwa ada peran, ada kedudukan, kemudian ada fungsi ASN atau PNS di sini, sehingga itu yang dilanggar gitu ya, bahwa dia harus kerja profesional, kerja itu ada kode etik, harus jujur, dan sebagainya, itu yang dilanggar. Jadi itu berkaitan dengan nanti manajemen pelayanan publik yang akhirnya tidak baik. Jadi mungkin menurut yang menerima sertifikat vaksin COVID palsu itu berarti itu pelayanan yang bagus ya, karena bisa memenuhi apa yang diinginkan. Tapi secara global layanan ini adalah layanan yang buruk, sangat-sangat buruk, karena ada penyalahgunaan di situ, penyalahgunaan kewenangan, kemudian ada pencurian data. Jadi ini adalah betul-betul satu hal yang sangat mencoreng dari korps ya, PNS gitu, bahwa ada gitu ya perilaku orang yang mau melakukan hal-hal yang begitu curang begitu. Jadi manajemen ASN di sini yang masih perlu dipertanyakan bagaimana moralitas etika dari yang bersangkutan. Kemudian di sini juga harus ada bagaimana masyarakat juga harus diberi gitu ya pemahaman gitu, apa pentingnya, kenapa sampai sertifikat itu perlu, itu juga harus diberi penjelasan kenapa vaksin itu perlu, dan kenapa dalam ketika kita melakukan perjalanan perlu ada bukti itu gitu. Apakah memang tidak harus ada itu ya, sehingga supaya jangan menjadi syarat itu vaksin, sehingga tidak ada pencurian data ini. Jadi itu nanti masih banyak hal yang perlu dikaji. Apakah memang kita tidak perlu lagi dengan syarat-syarat itu ya, bahwa kalau tidak vaksin kita bagaimana, kalau ada vaksin kita bagaimana. Kalau tidak salah sekarang sudah ada persyaratan bahwa kalau ada vaksin berarti tidak perlu PCR, tapi kalau belum maka dia harus PCR. Gitu ya. Kalau baru vaksin 1 kali dia harus apa? Jadi ada persyaratan yang tetap vaksin itu menjadi menjadi persyaratan gitu. Jadi ini yang semua selalu terus akhirnya menimbulkan ide-ide cemerlang gitu dari oknum-oknum yang cemerlangnya itu untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk kemaslahatan banyak umat. Gitu. Jadi ini betul-betul suatu pelanggaran. Jadi yang dilanggar sini adalah etika, ya etika publik gitu. Dan kemudian anti korupsinya jelas. Gitu. Kemudian semuanya, jadi ada tanggung jawab juga tidak ada. Jadi nilai aneka itu betul-betul dilanggar oleh oknum siapa tadi HH gitu ya, yang staf di Kelurahan Muara Kapuk atau mana tadi. Muara Kapuk atau Kapuk Muara. Jadi itu yang dilanggar. Kemudian penyelesaian masalah itu tadi ya saya sampaikan, apakah memang bisa jangan menjadi persyaratan apa-apa itu vaksin gitu kan. Jadi apakah ya sudah sekedar bahwa memang semua orang harus vaksin. Kemudian apakah memang nanti ketika mau melakukan perjalanan itu tadi nanti PCR yang biayanya mahal gitu. Mau vaksin atau tidak gitu. Jadi nanti banyak sekali pro kontra. Jadi setiap kali ada kebijakan pasti ada pro kontra. Ya, jadi semua apapun kebijakan pemerintah pasti ada pro kontra. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah biasa. Tapi nanti ini perlu kajian lebih lanjut bagaimana ini vaksin ini.
Jadi sama seperti dulu kan anak-anak kecil harus ada imunisasi. Kan kurang lebih sama ya, kurang lebih sama bahwa setiap anak kecil itu harus imunisasi. Toh waktu itu juga sebenarnya enggak apa-apa ya, saya punya anak kecil saya bawa imunisasi, kasih lengkap imunisasi. Sekarang ribut sekali ada vaksin ini, saya heran. Padahal sebenarnya biasa-biasa saja ini vaksin ini kan. Kenapa jadi heboh gitu? Karena sekarang media itu begitu gentar ya, yang hoax itu lebih semangat menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan itu, sehingga orang akhirnya timbul pro kontranya itu sangat tajam. Dulu saya rasa banyak juga orang yang divaksin polio terus meninggal gitu kan. Tidak ada menjadi masalah gitu, karena terus akhirnya orang tidak mengkaitkan bahwa itu gara-gara vaksin, bukan, tapi memang ada hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai ini vaksin, kemudian ini pandemi ini akhirnya melunturkan keimanan kita kepada Tuhan, bahwa yang menghidupkan dan mematikan itu sebenarnya adalah bukan kita, bukan vaksin gitu ya. Vaksin itu hanya upaya gitu kan, upaya supaya kita tidak terkena penyakit gitu. Saya rasa itu. Tapi kalau soal hidup dan mati seseorang itu tidak tergantung pada vaksin, setahu saya ya. Memang sudah Tuhan gariskan begitu. Buktinya yang vaksin yang hidup banyak gitu kan. Iya. Jadi yang meninggal dia memang bukan karena vaksin, karena memang sudah waktunya gitu. Jadi ini dalam hal ini solusi-solusinya memang banyak sekali. Jadi memang harus lebih bagaimana ini mental sebagai ASN ini ya kita tingkatkan. Jadi seperti kita sekarang ini, mari nilai-nilai aneka itu betul-betul kita internalisasi, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, terutama di dalam tempat tugas. Dan dari nilai-nilai itu terapkan, jadi mungkin kita tidak akan kaya dengan jadi PNS yang jujur gitu ya, tapi insya Allah berkah apapun yang kita terima itu, insya Allah itu ada berkah Tuhan di situ, sehingga akan menjadi manfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita yang makan dari hasil jerih payah kita. Jadi itu nilai dari rezeki bagi kita adalah ketika kita diberi selalu kesehatan, anak-anak yang sehat, keluarga yang rukun, itu adalah rezeki ya. Di luar, jangan selalu menghitung rezeki itu dengan rupiah, tapi dengan keadaan kita yang baik-baik saja, itu adalah rezeki. Ketika kita sehat terus itu rezeki. Jadi ini ya, jadi supaya tidak keinginan untuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara, gitu ya. Jadi itu mari kita tingkatkan nilai-nilai itu, kita terapkan, kemudian keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan juga, bahwa segala apapun yang kita lakukan di dunia ini kita bertanggungjawabkan bukan hanya kepada atasan kita, tapi kepada yang paling tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang bisa saya tambahkan untuk Pak Muhammad Fahmi. Jadi ini masalah ini memang masalah berat ya. Jadi kita cuma bisa mengusulkan bagaimana kalau. Jadi masih perlu kajian-kajian, ini masih banyak sekali pro kontra tentang vaksin dan persyaratan misalnya untuk perjalanan itu sangat-sangat masih menjadi pro kontra. Oke, terima kasih Pak Fahmi Reza. Oke, selanjutnya mana tadi catatan? Dina Regina Stuti. Siap Ibu, izin share screen. Ya. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, pada awak media Selasa siang di Balai Kota Malang. Oknum ASN yang tertangkap mengkonsumsi sabu dan kasusnya kini tengah ditangani oleh Polda Jatim adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Ade Herawanto. Atas tindakannya ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, maka Ade Herawanto diberhentikan sementara karena tersangkut persoalan hukum. Sutiaji mengaku prihatin atas jeratan kasus narkoba pada mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini. Ia juga meminta maaf karena gagal membina anak buahnya dan tidak bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat. Kota Malang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bumi Harimau yang saya cintai atas insiden atau kejadian salah satu ASN kami yang kemarin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Kenapa saya sampaikan mohon maaf, karena kami seharusnya memberikan contoh yang baik, tapi saya pribadi mungkin kami belum bisa membina dengan baik, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan masyarakat Kota Malang tetap kondusif,
Dan ayo kita ciptakan perang terhadap narkoba ini bukan hanya slogan saja, tapi menjadi sebuah komitmen kita semua untuk kita laksanakan. Atas kasus ini, rencananya secara rutin akan dilakukan tes urin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang untuk menangkal penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. Sebelumnya Ade Herawanto ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota karena kedapatan mengkonsumsi sabu di rumahnya di Jalan Terusan Kayan, Blimbing, Kota Malang pada Kamis pekan lalu. Dalam penangkapan tersebut, turut disita 1,5 gram sabu. Selain menangkap Ade, polisi juga menangkap 5 tersangka lain dan kini kasus tersebut tengah ditangani oleh Polda Jatim. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Baik, saya akan menjelaskan tentang itu di mana analisis masalah di sini, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terjerat kasus narkoba. Adapun penyelesaian masalahnya sesuai dengan materi manajemen ASN, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang harus diberhentikan dan diberi tindakan disiplin sesuai dengan manajemen PNS, yaitu diberhentikan secara tidak hormat karena dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun. Lalu yang kedua, untuk wali kotanya segera menetapkan kebijakan untuk mengisi kekosongan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Adapun dari pelayanan publik, untuk rekomendasi penyelesaian masalahnya itu diharapkan untuk wali kotanya memastikan bahwa kegiatan dan program kerja yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini tidak terhambat dengan cara memilih kembali kepala dinasnya berdasarkan prinsip pola pikir ASN sebagai pelayan publik yang berkomitmen, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab. Untuk bagian whole of government-nya diharapkan terjadinya koordinasi dengan pihak terkait mengenai langkah yang diambil agar tidak terjadi lagi hal yang serupa sesuai dengan praktek world of government, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di beritanya, rencananya akan diadakan tes urin untuk seluruh ASN yang ada di Kota Malang. Itu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hal ini kembali. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tentang bahaya narkoba. Jadi kita kembali ke agenda 1 ya, gitu. Kita kan ada namanya itu kemarin kalau saya tidak salah, saya bukan di sini ya, bukan di sini. Jadi di di analisis isu gitu ya, kemudian di kesiapsiagaan. Itu bagaimana kalau saya perintahkan membuat roadmap bagaimana kesiapsiagaan. Jadi ada namanya kesiapsiagaan bagaimana supaya narkoba, kan bahaya narkoba itu ada ya, di mana-mana ada bahaya narkoba, baik di kota besar, di desa, di kampung pelosok sana, narkoba itu sudah menjamah semua ya, semua lapisan gitu. Jadi ada namanya kesiapsiagaan, itu namanya bagaimana kita membangun di suatu organisasi itu kesiapsiagaan terhadap itu ya, narkoba, jangan sampai masuk ke dalam lingkungan kita. Jadi skopnya organisasi, apa yang harus dilakukan. Jadi salah satu contoh tadi adalah bagaimana setiap bulan dilakukan tes urin gitu ya, tes urin apakah memang ada pengguna narkoba di dalam instansi itu, dan itu tanggalnya tidak ditentukan gitu, nanti orang siap-siap kan begitu. Jadi nanti kejadiannya harusnya tiba-tiba gitu, kapan akan ada namanya tes urin itu tidak diberitahukan kepada para pegawai bahwa besok akan dilakukan tes urin. Nanti orang yang tidak masuk lah, yang alasan macam-macam gitu kalau memang dia pengguna gitu kan. Jadi memang kayak semacam sidak, jadi tiap bulan dilakukan. Jadi misalnya itu membuat roadmap-nya adalah begitu. Jadi kemudian hal-hal yang lain, jadi kalau yang ini adalah mengantisipasi supaya tidak ada, itu ada itu. Kemudian kalau sudah ada bagaimana ya, memang sudah tergantungan. Misalnya harusnya melapor gitu ya bahwa
dia mau minta maaf supaya untuk direhabilitasi. Jadi itu saya rasa mungkin di sekitaran Bapak Ibu mungkin ada juga, tapi cuma tidak tidak terdeteksi misalnya. Jadi itu nanti bisa menjadi boleh sekali-sekali diuji, kemudian nanti direhabilitasi. Jadi lebih baik dilakukan penyuluhan dulu, kemudian kalau yang sudah terlanjur, misalnya melapor saja minta rehabilitasi daripada ketangkap nanti di kafe gitu kan ya lagi mabok, lebih baik melaporkan diri, meminta maaf Bapak sudah terlanjur dia kecanduan gitu ya, minta di rehabilitasi. Mas sadar enggak orang yang begitu ya bahwa dia sudah kecanduan itu lagi gitu ya. Jadi mungkin dari tenaga-tenaga kesehatan mungkin sudah tahu gitu ya orang-orang yang mabuk obat itu yang bagaimana gitu. Kemudian kalau kita yang awam seperti saya ini kan saya tidak tahu ternyata dia mabuk obat gitu kan. Tapi kalau orang kesehatan kayaknya mungkin lebih waspada. Jadi kewaspadaan itu di lingkungan kita semua, baik di kesehatan siapa bilang tidak ada yang konsumsi, ada ya. Jadi ada. Kemudian di sekolah gitu kalau ada di sekolah, kemudian di instansi tadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, gitu. Kepala dinasnya lagi kan subhanallah itu kan, jadi luar biasa ini narkoba sudah sampai kemana-mana. Anak sekolah siapa bilang tidak, jadi dia ngelem itu ya, ngelem Fox itu kan itu sudah termasuk juga narkoba juga itu. Jadi ini kalau berhubungan dengan materi kita maka memang manajemen ASN di sini. Apalagi kepala dinas gitu kan. Jadi memang betul kalau wali kotanya minta maaf bahwa dia gagal dalam membina ya salah satu dari bawahannya sampai terjerat ke narkoba. Jadi jelas ini manajemen ASN, kemudian akibatnya adalah kepelayanan buruk yang terus akhirnya adalah citra dari ASN gitu. Jadi ASN jadi citranya menjadi semakin buruk lagi gitu. Sudah pelayanannya lambat karena narkoba lagi, korupsi lagi. Aduh, banyak betul ini ya. Trademark buruk bagi PNS. Ada yang curi data, aduh memang betul-betul luar biasa ya. Belum lagi ada dan lain-lain. Jadi kalau dikaitkan kemudian penyelesaiannya bagaimana? Ternyata penyelesaiannya juga harus ada ada BOG gitu supaya pelayanan tetap bagus. Bagaimana bekerjasama dengan BNN misalnya tiap bulan dilakukan pemeriksaan rutin urin tadi itu. Kemudian mungkin juga ada pencerahan dari tokoh agama gitu ya. Kemudian ada motivator lain untuk bagaimana mengatasi stres hidup gitu kan. Itu kan belum stres ya sampai terus ke narkoba gitu. Jadi mungkin kita perlu adanya itu ya siraman-siraman rohani, kemudian bagaimana membuat kita ini happy tanpa narkoba gitu kan. Kita happy saja gitu. Narkoba mahal gitu ya. Lebih baik beli martabak daripada narkoba kan begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Ibu Dina ya? Dina tadi ya. Oke, jadi itu maka ada penyelesaian itu dengan tadi ya saya bilang ada bisa di agenda 1, agenda 3, agenda 2. Jadi penyelesaian itu bisa dari semua agenda bisa. Bagaimana kita membuat kewaspadaan dini, itu ada di materi kesiapsiagaan bela negara. Bagaimana kita membela negara kita dengan kewaspadaan itu. Itu ya. Jadi itu yang saya bilang nanti keterkaitan agenda 1, 2, 3 itu adalah di situ. Bagaimana masalah-masalah itu dari agenda 3, penyebabnya dari agenda 2, kemudian penyelesaiannya agenda 1, 2, 3. Jadi itu ini materi agenda 3. Oke. Baik, selanjutnya. Siapa lagi nih ya? Pak Al. Pak, silakan Pak Al. Siap. Makasih Ibu. Ya, mohon izin mau share screen. Ya. Kelihatan teman-teman? Ya. Bagaimana? Ya, kelihatan. Oke. Tunggu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan berita, yaitu Bupati Indragiri Hulu
tegur keras RSUD karena tak optimal layani pasien diduga pakai BPJS. Bupati Indragiri Hulu Riau, Resitia Meilani Yopi memberikan teguran ke pihak RSUD Indrasari Rengat menanggapi sejumlah keluhan pasien yang berobat di tempat itu dengan tidak optimal mendapatkan pelayanan. Peristiwa ini mestinya tidak terjadi di rumah sakit umum daerah. Oleh karena itu, saya meminta kejadian ini sebagai bentuk evaluasi, kata dia di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Kamis 2 September. Sebelumnya ada pasien yang melapor kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu karena tidak mendapatkan pelayanan yang optimal, karena diduga menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Pelayanan yang kurang prima justru dapat membawa citra buruk RSUD Indrasari dan daerah Inhu. Atas keluhan itu, tenaga medis, tenaga administrasi yang melayani masyarakat harus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, katanya. Atas kejadian itu, Bupati Resitia Meilani Yopi memberikan teguran keras kepada pengelola RSUD dan meminta perbaikan pelayanan agar tercipta citra yang baik kepada masyarakat dan rasa nyaman serta aman pasien berobat. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19, kinerja petugas kesehatan, petugas pelayanan harus optimal, katanya. Dia berharap pihak rumah sakit tidak membedakan pasien yang berobat, terutama terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Pelaksana tugas Direktur RSUD Indrasari Rengat Supriyadi menyebutkan peristiwa pelayanan masih kurang baik itu menjadi perhatian serius bagi pihaknya untuk perbaikan ke depan. Dia berjanji akan melakukan perbaikan, terutama menindaklanjuti arahan Bupati. Kami akan usahakan memberikan pelayanan lebih baik lagi, katanya. Terima kasih. Muncul? Ada? Ya, ada. Analisis dan rekomendasi penyelesaian masalah serta keterkaitan dengan agenda 3. Identifikasi isu. Bupati Indragiri Hulu tegur keras RSUD karena tak optimal layani pasien diduga pakai BPJS. Penyebab masalah, adanya sikap tidak profesional dan diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Yang kedua, kurang koordinasinya antar petugas fungsional dengan manajemen rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit. Kondisi yang diharapkan, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Indrasari Rengat diharapkan bersikap netral dan profesional dalam melayani pasien, baik pasien peserta BPJS Kesehatan dengan yang menggunakan asuransi kesehatan lainnya. Yang kedua, adanya koordinasi antar petugas fungsional dengan manajemen rumah sakit untuk mengevaluasi kualitas mutu pelayanan rumah sakit. Baiklah, dalam hal ini rekomendasi penyelesaiannya, adanya laporan dari masyarakat ke anggota DPR mengenai pelayanan yang kurang optimal terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati dengan melakukan teguran keras ke RSUD, maka pelaksana tugas Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan rapat evaluasi terkait sistem SOP dengan manajemen rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit agar lebih netral dan profesional. Ini termasuk dalam Wall of Government. Yang kedua, manajemen rumah sakit memberikan pelatihan petugas fungsional di rumah sakit dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit, termasuk pelayanan publik. Yang ketiga, petugas fungsional di bagian pelayanan melaksanakan hasil rapat yang disepakati oleh pelaksana tugas dan manajemen rumah sakit, yaitu dengan meningkatkan kualitas mutu pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku agar lebih netral dan profesional. Nah, ini masuk manajemen ASN. Jadi untuk pelayanan publik itu bagaimana nanti hasil pelatihan ini diterapkan di rumah sakit oleh petugas fungsional, khususnya bagian loket sampai di perawatan dan polik dalam melayani pasien. Untuk manajemen ASN-nya bagaimana manajemen rumah sakit baik dari bidang perawatan dan bidang pelayanan medik yang memberikan perintah kepada petugas fungsional untuk melakukan pelayanan secara profesional dan bermutu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu yang dapat saya paparkan.
Baik, jadi Bapak Ibu terkait ini, jadi sebenarnya ini menarik ya. Jadi ini adalah tentang pelayanan publik, ya, pelayanan buruk di Rumah Sakit Indragiri, gitu ya, pelayanan buruk. Oke, pelayanan buruk itu bisa dilihat dari mana sih? Itu penyebabnya ya. Kenapa pelayanan dikatakan buruk? Kenapa sih pelayanan buruk? Apa yang menyebabkan pelayanan buruk? Banyak ya penyebabnya. Bisa terjadi karena SDM-nya, ya, manusianya, para petugasnya. Kemudian bagaimana dengan SOP-nya? Ya, apalagi yang membuat buruk ini? Sarana prasarananya. Ya. Kemudian apalagi yang ini? Pengawasan. Ya, Bu. Ya. Taruhlah dari situ ya. Jadi kita lihat SOP-nya bagaimana dalam hal ini gitu kan. Jadi nanti bisa dilihat semua bagaimana SOP. Jadi SOP tentu saja misalnya mungkin ada dua gitu ya. Yang pakai BPJS dan tidak pakai BPJS. Mungkin ada bukan perlakuan tapi alur apanya gitu ya. Alur pelayanannya itu bagaimana? Bukan soal pembedaan dalam hal pelayanan, tapi kalau BPJS berarti begini, kalau yang tidak berarti begini. Karena di sini harus bayar, di sini misalnya tidak ya. Jadi misalnya yang ada BPJS, berarti begitu mendaftar, Ibu dulu di BPJS sana, misalnya ada loket juga BPJS di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Jadi diapakan bisa tidak tahu, nanti setelah sana baru masuk lagi ke situ. Tapi kalau yang bukan BPJS, maka dia harus membayar sekian misalnya gitu ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana SOP-nya. Itu bisa dilihat dari SOP-nya. Apakah pembedaan itu dengan perlakuan yang kasar dalam pelayanan atau alurnya? Kalau cuma alur pelayanan itu kan tidak masalah sebenarnya, sama saja. Cuma mungkin bagaimana sikap petugas rumah sakit gitu ya, bagian loket kah, bagian apa, mungkin dengan nada gitu ya. Saya paham sekali. Makanya saya alhamdulillah tidak pernah pakai BPJS ya, sebelum sekarang ini bisa di rumah sakit mana saja. Dulu alhamdulillah itulah saya bilang diberi rezeki kesehatan yang bagus sehingga saya tidak pernah menggunakan kartunya BPJS. Nanti setelah BPJS ini bisa digunakan di mana saja, rumah sakit mana saja, baru saya gunakan itu. Jadi rumah sakit swasta yang saya rujuk. Karena zaman dulu gitu ya, rumah sakit itu kalau misalnya kita mau melahirkan, dulu saya cerita dulu ini zaman Bapak Ibu belum lahir gitu. Jadi waktu saya hamil gitu dikasih tahu, kalau mau melahirkan jangan di Undata. Ini dulu ya, ini cerita dulu, ini tahun sebelum Masehi, sebelum Bapak Ibu lahir lah gitu. Jangan ke Undata. Dia bilang kenapa? Aduh, mau keluar anak, jadi keluar masuk ulang gitu karena takut gitu kan. Jadi itu ya sampai sebegitunya itu rumah sakit pemerintah gitu. Jadi mengerikan gitu kan. Jadi saya ketakutan juga. Cuma alhamdulillah ternyata suami punya asuransi kesehatannya itu di rumah sakit BK gitu. Nah, di situ saya mendapat pencerahan bahwa ternyata masih muda-muda, masih praktek gitu ya, tapi empatinya kepada orang yang sakit dan sebagainya itu luar biasa, dan itu sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Masih anak-anak, barangkali dia belum pernah melahirkan, tapi dia karena ilmu yang dia punya gitu ya, kompetensi yang dia punya itu dia bisa membuat hati saya tenang gitu kan ya, bahwa memang ini harus saya lalui gitu. Tapi memang saya juga bukan orang tipe yang ribut gitu, wah teriak-teriak sakit apa susah, cuma diam itu. Memang saya kuat menahan sakit, jadi memang saya kuat menahan derita ya, derita hidup saya kuat. Jadi begitu. Jadi itu bagaimana sikap petugasnya gitu kan? Apakah ketika melayani BPJS dia sadis gitu kan? Kemudian ketika melayani yang bayar dia senyumnya sampai 5 cm begitu. Jadi itu yang perlu dipertanyakan, bagaimana sikap. Itu bisa dilihat dari kenapa sampai pelayanannya buruk. Itu ya. Kemudian bagaimana, apakah sarana prasarana yang kurang mendukung? Kemudian bagaimana pengawasan dari pihak manajemen ya, misalnya direkturnya, apakah dia mengawasi juga atau di bawahnya kepala-kepala bidang, apakah ikut mengawasi jalannya operasional dari rumah sakit itu. Apakah selalu ada evaluasi yang dilakukan, misalnya evaluasi di bagian apa di situ yang garda depan itu apa, loket ya, dievaluasi, diperhatikan apakah yang salah apa orangnya, SOP-nya yang salah misalnya. Orangnya tidak bisa senyum kayak saya gitu, misalnya jangan taruh di loket gitu kan, taruh di bagian gudang sana saja gitu, tidak pernah ketemu orang kan begitu. Kalau salah orangnya berarti tempatkan dia di tempat yang sesuai gitu. Yang susah senyum seperti saya
Ibu di gudang saja Bu, supaya Ibu ketemunya sama tikus-tikus sana di situ kan bisa cocok gitu ya. Itu ada evaluasi yang selalu dilakukan supaya untuk perbaikan-perbaikan. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi akhirnya jadi solusi nanti bagaimana memperbaiki kinerja. Itu ya, jadi karena yang dikeluhkan adalah pasien yang BPJS dan yang tidak ini ya, kalau tidak salah gitu. Jadi itu bisa dilihat dari berbagai aspek gitu ya, aspek dalam hal pelayanan. Kalau mau lihat lagi dari apa prinsip-prinsipnya. Jadi pelayanan itu kan banyak ya dimensi apanya gitu. Mau dilihat dari apanya. Bisa jadi. Oke, dari prinsipnya berarti apanya? Atau di standar pelayanan minimalnya di mana yang belum terpenuhi. Itu bisa jadi. Oke, jadi menganalisis sebab dari pelayanan publik yang belum baik itu bisa dari berbagai hal. Ketika kita sudah tahu penyebabnya, maka kita akan bisa merekomendasikan solusi-solusinya. Oke, terima kasih Pak Al Kautsar ya. Sama-sama Ibu. Dan informasinya. Oke. Siap Ibu. Oke. Selanjutnya terakhir kayaknya Ibu Nurul ya. Izin share screen. Mana Ibu Nurul? Suaranya jauh sekali. Atau memang belum suara? Halo, tes. Ya, silakan. Tapi masih jauh juga. Halo, sudah kedengaran nih Bu? Ya, sudah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan tugas individu, saya mengambil kasus yaitu 12 ASN Pemkot Surabaya yang bolos kerja usai libur Lebaran. Siap-siap disanksi. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara yang bolos usai libur Lebaran. Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Rahmat Basari, mengatakan sebelumnya tercatat ada 17 pegawai yang tidak masuk kerja pada tanggal 11 dan 17 Mei 2021. Setelah cross-check dan klarifikasi, diketahui ada 12 pegawai yang tidak masuk kerja tanpa adanya keterangan. Kemudian sisanya 5 pegawai memang sebelum libur Lebaran dalam proses penjatuhan hukum disiplin. Jadi pada H-1 dan H+1 pasca libur Lebaran, di luar 5 pegawai yang dalam proses penjatuhan hukum disiplin itu, ada 12 orang yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, kata Pak Basari. Basari mengaku telah menginstruksikan masing-masing kepala organisasi perangkat daerah agar mengklarifikasi atau menanyakan langsung alasan pegawainya tidak masuk kerja pasca libur Lebaran. Besok kita proses, kita instruksikan masing-masing atasan atau kepala OPD untuk mengklarifikasi ketidakhadiran 12 pegawai itu tanpa keterangan. Karena alasannya apa? Ujar dia. Setelah mendapat klarifikasi dari masing-masing kepala OPD, pihaknya kemudian melaporkan hasil itu kepada Wali Kota Surabaya, yang nantinya Wali Kota yang kemudian akan memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada 12 pegawai tersebut. Karena kita lihat dulu alasan mereka tidak masuk kerja ini tanpa keterangan apa. Yang jelas sanksi yang diberikan nanti bisa mulai hukuman ringan sampai berat. Basari mencontohkan, apabila alasan ketidakhadiran kerja itu karena ada kepentingan keluarga yang mendesak, maka hal itu masih dapat dipertimbangkan, sebab setiap pegawai memang tidak bisa langsung sewaktu-waktu mengajukan izin tidak masuk kerja. Kalau misal alasannya seperti itu, kan memang izinnya tidak langsung, makanya kita klarifikasi. Cek dulu semuanya. Sebenarnya masing-masing OPD sudah melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan. Kita tinggal menunggu hasilnya, paling besok sudah diketahui, kata dia. Baik, berikut analisis kasus yang bisa saya ambil yaitu kurangnya kesadaran diri ASN terhadap tugas dan aturan yang ditetapkan. Kemudian gagasan penyelesaian masalahnya berkaitan dengan manajemen ASN. Yang pertama, sebelumnya berdasarkan kasus di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang kasus di atas ini tidak mencerminkan peran sebagai seorang ASN, di mana perannya itu salah satunya melaksanakan kebijakan publik. Tetapi mereka di sini malah melanggar kebijakan libur Lebaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat memberlakukan absen online
agar para ASN ini lebih sadar dan lebih mudah untuk dikontrol, dan mengoptimalkan sanksi pemotongan gaji bagi ASN sehingga menimbulkan efek jerah bagi para ASN yang malas atau bolos kerja, sehingga para ASN lebih disiplin dan lebih profesional terhadap kewajibannya sebagai ASN. Kemudian yang kedua berkaitan dengan GOW, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas langkah apa yang harus dilakukan agar ASN bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait ini, seperti kita lihat dengan kasus di atas, itu ada Kepala Inspektorat Kota Surabaya yang bekerja sama dengan OPD dan Bapak Wali Kota agar bisa menentukan sanksi apa yang diberikan kepada ASN yang melanggar, sehingga ASN yang melanggar sehingga dapat diputuskan sanksi apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan SDM dan memastikan kegiatan perkantoran tetap berjalan dengan baik sehingga tidak mengganggu pelayanan publik. Saya kira itu saja Ibu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nurul ya. Ini tentang ASN yang bolos ya setelah libur Lebaran. Jadi ada 12. Padahal Pemkot ini berita tahun berapa ya? Oh, 2021. 2021 Ibu. Bulan Mei. Berarti sudah bukan Ibu Risma ya? Oke, jadi apakah memang luntur gitu ya ketika pimpinannya ganti, kemudian tingkah lakunya juga berubah, gitu. Saya tidak tahu gitu ya, apakah yang lalu-lalu juga memang begitu. Jadi ini terkait dengan bagaimana ASN gitu ya, jadi manajemen ASN yang akan berakibat buruk pada pelayanan sudah pasti ya. Jadi bagaimanapun, entah BOG, entah apa, muaranya adalah pelayanan publik. Jadi ini bagaimana ASN yang bisa bolos kerja usai libur Lebaran, itu tentu saja banyak sekali hal ya kita menganalisis itu. Padahal kalau dilihat adalah tunjangannya bagus gitu ya di Kota Surabaya. Bagaimana semua itu kayak kalau tidak salah sudah online semua gitu ya, laporan pekerjaan pun online gitu. Kenapa mesti bolos gitu kan, karena itu absen juga kan, absennya sudah pasti pakai ini ya, pakai bukan manual lagi gitu. Jadi memang ini mungkin adalah karena ya itu tadi karakter ya, sikap ini, mentalitas pegawai itu nambah-nambah liburan. Kenapa enggak cuti saja gitu? Oh ternyata enggak boleh cuti. Ya begitu jangan, nanti cutinya lain kali kan begitu. Kita ikut aturan gitu. Jadi ini sangat disayangkan. Jadi memang perlu kenapa sampai mereka melakukan bolos tadi ya. Jadi itu aturan kepegawaiannya harus jelas apa sanksinya. Jadi tetap itu ditanyakan kenapa, tapi kita juga harus supaya memberi efek jerah dan tidak memberikan ruang untuk orang lain meniru gitu. Jadi memang harus tegas sanksinya ketika kita bolos itu ya, usai Lebaran itu. Lebaran liburnya panjang gitu, kenapa masih bolos lagi gitu ya? Masih kurang kah gitu? Terlalu malas ini pegawai ya, terlalu malas. Jadi terlalu mengabaikan hal-hal, pasti masih ini nanti orang paling cuma pesiar gitu kan? Ya pikirannya oke, terus tukang buka toples itu. Makanya saya kalau Lebaran, kalau sudah masuk kantor tidak ada lagi datang ke rumah gitu, karena sudah selesai Lebaran. Jadi tidak ada lagi datang ke rumah. Jadi saya memang penjahat ya, jadi penjahat apapun mau dibilang enggak usah ke rumah, sudah lewat. Kenapa kemarin waktu libur enggak ke rumah gitu? Padahal kalau ke rumah juga satu pintu ya, satu pintu. Jadi itu, jadi kalau saya ayo ke rumah enggak, mau makan kue tidak ada, saya bilang tidak. Jadi saya bawakan besok kalau memang masih ada. Gitu ya. Saya bawakan jadi makan di kantor. Enggak usah ke rumah, sudah lewat di Lebaran. Supaya tetap kerja di kantor, kemudian kita makan kue ya kan. Kan cuma itu yang mau didatangi. Kita selalu bertemu sejabat tangan, kalau cuma makan kue biasa saya bawakan gitu kan. Jadi itu kita mau ke rumahmu sudah tidak terbuka lagi, tidak open house lagi, close house-nya.
Jadi begitu. Jadi memang saya terkenal dengan penjahat itu ya. Ya emang gue pikirin. Pokoknya itu aturan SOP di rumah saya adalah kalau pesiar ya waktu hari rayanya gitu. Kalau sudah masuk kantor selain ceritanya. Kita semua kerja kok, kamu masih mau pesiar lagi minta toples, nanti besok saya bawakan. Gitu. Nanti makan di sini saja. Dengan minumannya, ya sudah, oke. Nanti kalau ada minuman air putih di situ ya, di galon itu. Kan begitu. Jadi kita juga masing-masing harus itu ya, nanti oh aku mau pesiar ke rumahmu, nanti rame-rame lagi pergi kosong lagi kantor, sama saja meskipun datang kerja juga, cuma main pesiar. Nah, ini kerjaan ini ya, saya mau lihat nanti kalian ini apakah gitu. Ini mau Natal, wah Ibu Jibril anu ke rumahnya Ibu Jibril, waduh maaf ya rumah saya di Pendolo, kita kan ada di Wakai gitu kan, oh sorry filmnya sore lewat liburan Natal gitu, waktu Natal kemana lo gitu, kenapa nggak pesiar ke rumah kan gitu Ibu. Jadi bawakan saja dorang kue 1 toples nih, datang share di ruanganku saja, gitu kan, tidak usah datang ke rumah. Jadi ini memang apa namanya selalu berdalih gitu ya. Jadi apa tradisi-tradisi ini, jadi itu memang harus ini ya, harus disesuaikan dengan bahwa kita kerja. Bahwa kita kerja, kita punya tanggung jawab, akuntabilitas kita di situ, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, maka kita harus gitu ya, mengikuti aturan-aturan itu. Kalau memang mau liburan terus habis lebaran enggak apa-apa. Tapi ya dengan lepas ini ya, lepas PNS-nya dilepas, baru kamu pesiar terus itu lebaran terus saja tiap hari ya kan. Pesiar ke sana kemari enggak apa-apa. Yang penting sudah bukan PNS lagi gitu. Itu yang apa bisa. Jadi kalau saya sih menurut saya ini memang adanya hanya panis saja, panis gitu ya. Tidak ada alasan lagi gitu. Tidak ada alasan, tidak ada maaf gitu ya. Kalau sudah lama libur, kenapa masih? Kecuali sakit, dibuktikan dengan surat dokter, bahwa betul-betul dia terkapar, tidak bisa bangun, itu ya baru. Tapi kalau cuma sakit-sakit flu, itu datanglah. Gitu. Biar cuma sebentar menunjukkan, oh begitu flu kan takut kita ya, pulang saja daripada menulari kita. Akhirnya bisa pulang istirahat. Bukan pesiar kan? Mereka ini ya tidak datang, cuma jalan-jalan atau masih libur di kampung gitu. Oke, jadi ini kalau saya memang harus panis adanya gitu ya. Tidak ada lain itu panis karena supaya jangan sampai memberi ruang untuk orang lain melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih Ibu siapa Nurul ya, Nurul Hikmah. Mudah-mudahan ada hikmahnya jadi supaya Ibu juga Pak Ibu juga tidak menambah-nambah gitu ya. Menambah-nambah waktu istirahat. Kalau ini bisa alasan, anu Bu putus podi Bu, jadi lambat kita ini ya. Oke, ada alasan putus podi ini. Oke, jadi kira-kira itu ya. Untung saya ini kegiatannya kita online ya. Kalau tidak kan saya terjebak di Ampana ini ya. Saya bisa pulang. Aduh, di situ kok podi ya. Waduh, berenang saya dari seberang sini ke sana. Baru di sini jemput lagi mobil. Enggak. Alhamdulillah, jadi saya bersyukur dengan adanya diklatnya jarak jauh begini ya, learning. Kalau saya datang ke Ampana ini, sudah terjebaklah Eke di sana ya. Berapa hari di sana, sudah menangislah saya ya, rindu dengan kasur yang busuk di rumah itu, dirindu ya kan. Dan bagus-bagusnya hotel, tetap rumah sendiri itu nyaman sekali. Bagaimana? Enggak ada lawan. Itu bantal yang bau keringat kita itu yang kita rindu. Ya itu sudah yang membuat kita selalu rindu kan itu. Jadi itu ya. Jadi kalau ASN yang berbuat salah itu memang harus ada ampun gitu. Kalau bagi saya tidak ada ampun. Apalagi pelanggaran disiplin, kemudian narkoba, kemudian apa tadi itu korupsi ya. Aduh itu langsung saja dimatikan gitu ya. Itu kurang ajar sekali gitu ya. Kau mau senang sendiri gitu ya. Orang lain juga mau senang, bukan kau sendiri. Oke, jadi kira-kira itu dari permasalahan tadi ada yang berkaitan dengan manajemen ASN, kemudian WOG, dan pelayanan publik. Yang semuanya, meskipun kasusnya itu disebabkan oleh manajemen ASN maupun WOG, muaranya adalah bagaimana menjadi buruk itu pelayanan publik. Apalagi memang pelayanan yang buruk tadi ya, yang seperti di rumah sakit apa tadi, Indragiri ya, itu. Jadi penyebabnya kan ASN-nya yang tidak bertanggungjawabkan, yang tidak menerapkan nilai-nilai aneka gitu. Jadi itu kira-kira bagaimana saling keterkaitan ini antara agenda 1, 2, dan 3. Oke, baik. Dari sini kita silakan kalau ada masih ada tugas kita kah? Dan tidak ada ya?
Masih ada Bu, individu lagi. Hari ini Bu, individu. Tugas hari ini kan? Tugas hari ini kan? Iya. Bila itu dikerjakan. Oke, sekarang ada pertanyaan terkait dengan boleh tentang tugas, boleh juga tentang materi agenda 3. Oke, kalau ada raise hand. Oke, Ibu Musdalifah sudah raise hand, silakan. Izin Bu, mengenai tugas terakhir, ini kan dibilang angkat kasus yang ada di lingkungan kerjanya kita, Bu. Ya. Terus itu mesti kita deskripsikan dulu kasusnya, baru kita analisis atau langsung analisis saja, Bu? Deskripsikan dulu kasusnya itu apa. Rumusan kasus, rumusan masalah itu kan kalimat negatif, ya. Misalnya buruknya pelayanan publik atau pelayanan apa? Siapa tadi? Ibu siapa tadi? Musdalifah ya? Saya Bu, iya. Ya, Ibu Musdalifah di mana? Di rumah sakit? Di Puskesmas Lebiti, Bu. Oh ya, di buruknya misalnya pelayanan di Puskesmas Lebiti. Jadi itu kan dideskripsikan dulu itu. Bagaimana itu buruknya pelayanan itu bagaimana? Itu. Kemudian berarti kalau pakai deskripsinya Bu, berarti harus didukung dengan data-data yang jelas. Iya. Oh, iya. Harus itu, karena kalau kalau tidak ada data dan fakta itu hoax nanti ya, nanti dikira itu fitnah kan begitu. Sudah bagus kita itu fitnah nanti, tapi begitu ada data dan fakta berarti memang betul-betul itu kejadian ada di situ gitu. Makanya harus ada, gitu. Harus ada data dan fakta itu harus ada, karena itu nanti di dalam ketika membuat rancangan aktualisasi juga itu pasti begitu modelnya ya. Jadi kemudian masalah-masalah itu memang dari agenda 3 masalah. Oke, jadi baik, begitu. Bu, terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada? Ada? Ya, Ibu Jibrail. Ya, baik, terima kasih Bu. Terkait dengan tugas individu, saya menyambung sedikit. Tadi Ibu bilang kan dia sudah mulai dari didukung dengan data-data. Kemudian dari gagasan-gagasan pemecahan masalah, apakah dikelompokkan lagi atau dituliskan lagi keterkaitannya dengan agenda 2 atau langsung saja, misalnya ini kegiatannya terus keterkaitannya dengan WOG atau manajemen ASN, atau mau diuraikan satu-satu? Saya ini lupa kalimat tugas saya itu, saya lupa. Sekarang coba bacakan dulu tugasnya itu apa. Banyak sekali saya tugas-tugasnya. Jadi agenda 3 itu saya sudah lupa apa, agenda 2 apa, agenda 1 apa, PK apa, PKP apa, saya lupa. Mohon izin Bu, ini tugasnya menganalisis masalah yang ada di tempat tugas terkait dengan pembelajaran agenda 3. Analisis penyebab dan berikan solusi kreatif dan inovatif untuk menyampaikan masalah tersebut, bentuk PDF. Ya, oke. Jadi menganalisis masalah, kemudian mencari penyebab dan solusi yang kreatif ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi analisis isu, kemudian penyebab, solusi. Jadi solusi itu kan nanti bisa 1-2. Kita kebanyakan kemudian penyebabnya. Solusi itu bisa dari kewaspadaan di agenda ASN, bagaimana etikanya, bagaimana itu ada. Bapak Ibu sudah dapat agenda 1, 2, dan 3, katanya bisa nih sudah dapat 3-3-nya kan? Sudah dapat 3-3-nya. Kalau saya masih agenda 2, baru agenda 1, 2, tapi sudah agenda 3, Bapak Ibu sudah melalui 1 dan 2. Makanya solusi maupun penyebab itu bisa lebih banyak bermain karena sudah paham, sudah dipelajari semua itu agenda-agenda. Itu Ibu Jibrail ya. Jadi solusi maupun penyebab itu sudah banyak bermain karena sudah dilewati agenda 1, 2, dan 3. Gitu, itu untuk solusi kreatif. Oke, masih ada lagi? Masih ada? Oke, Ibu Agnes. Ya, terima kasih, Bu. Solusi kreatif bisa enggak, Bu? Kita buat itu kan ada unsur IT-nya. Misal
Kalau untuk membagikan video itu apa itu masuk solusi kreatif atau enggak, Ibu? Solusi kreatif itu maksudnya yang selama ini belum ada kita bikin gitu ya. Jadi itu kreatif gitu. Tidak harus juga yang ber-IT gitu ya. Tidak harus, tidak wajib, tapi sesuatu yang sederhana tapi itu memang apa namanya suatu hal yang ya bermanfaat, kemudian memang belum pernah dilakukan selama ini atau yang sudah dilakukan tapi saya modifikasi lagi bentuknya, saya tambahkan apa, itu kan berarti ada kreativitas kita di situ, maka itu berarti ide kreatif gitu. Jadi ide kreatif itu tidak selalu berkaitan dengan apa namanya teknologi gitu ya, apalagi kalau misalnya teknologi itu kemudian perlu alat bantu yang menyusahkan, misalnya kayak dia putar video mau dikasih kemana, ternyata alatnya di sana tidak ada misalnya, itu kan berarti ribet ya, tidak bisa diterapkan. Tapi misalnya dengan apa, dengan kentongan misalnya kalau memberi informasi di kampung ya dengan kentongan, itu kan hal yang sederhana, tapi yang selama ini tidak terpikirkan lagi oleh orang bahwa itu ternyata itu bisa menjadi apa namanya informasi ya, ide kreatif bagaimana menyampaikan informasi. Misalnya kalau ada banjir kentong berapa kali, atau kalau kentongan panjang gitu misalnya itu ada berarti ada apa namanya ada bencana misalnya, ada banjir gitu, jadi misalnya kentongannya bunyinya panjang. Ini kalau yang berhubungan dengan itu ya. Oke. Ada solusi kreatif yang baru-baru ini dari BPJS, Ibu, itu misalnya kalau termasukkan di tugas itu boleh, Ibu, kayak kemarin call center hubungi siapa, kayak ada nama begitu, Bu, kayak call center Agnes, kita orang kalau butuh apa-apa mau bertanya tentang BPJS tinggal hubungi ke situ, itu boleh enggak kita masukkan dalam tugas di solusi kreatif? Sekarang tugas-tugas itu kan basisnya adalah masalah gitu ya. Masalahnya apa sih gitu. Jadi masalahnya apa sih kok sampai terus kemudian ke call center tadi gitu kan. Jadi kalau kita itu berkaitan dengan masalah dan itu menyelesaikan masalah ya kenapa tidak? Kan itu nyantolnya call center. Itu ya. Oke. Iya, oke, makasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi basisnya ketika kita membuat rancangan aktualisasi nilai dasar itu adalah masalah gitu. Mana yang menjadi masalah yang membuat keprihatinan kita terhadap tugas tupoksi kita gitu. Oke, selanjutnya siapa tadi, Pak Al ya? Siapa yang angkat tangan tadi? Siap Ibu, saya. Oke, silakan. Mungkin saya cuma membantu teman mungkin yang belum mengerti tugas. Ini tugas sebenarnya sama saja dengan tugas yang Ibu kasih tanggal 4 karena kata-katanya cuma di awal yang beda. Nah, mungkin untuk yang tugas individu ini untuk kasusnya yang ada di tempat kerja, analisis dan selebihnya mungkin sama dengan yang dipaparkan tadi. Ya, betul. Jadi kalau yang tadi itu kan masalah-masalah yang dapat di mana saja. Kalau ini kita tugas paling bagus adalah kalau itu merupakan tupoksi Bapak Ibu, lebih menjurus lagi ya. Ketika itu sudah menjadi tupoksi, maka itu nanti bisa dilanjutkan menjadi aksi perubahan. Aksi aktualisasi ya, jadi menjadi rantangan aktualisasi gitu. Jadi paling bagus kalau Bapak Ibu membuatnya adalah sudah tupoksi, sehingga nanti ketika saya tidak tahu kapan besok pembimbingan ya, atau nanti besok masih ada pembulatan untuk semua materi gitu, kemudian lusanya adalah pembimbingan rancangan gitu, Bapak Ibu sudah punya gambaran nih, saya punya masalah apa dan yang saya menjadi prioritas yang harus saya selesaikan adalah masalah yang mana, kemudian lanjut analisis, oke solusinya yang untuk menyelesaikan masalah itu apa sudah ada. Jadi lebih gampang lagi ketika membuat rancangan ya, rancangan aktualisasi itu, meskipun waktunya nanti panjang, Ibu membuat rancangan itu panjang. Tapi paling tidak ketika kita sudah punya gambaran di sini, itu nanti ke depan kesananya lebih mudah lagi gitu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan langkah awal Bapak Ibu untuk bagaimana membuat rancangan aktualisasi. Jadi paling bagus adalah sudah ke tupoksi. Jadi tidak usah ke instansi itu terlalu lebar gitu ya, yang mungkin bukan kewenangan, bukan haknya kita. Misalnya Bapak Ibu mengangkat tentang kurang disiplinnya pegawai gitu kan, itu kan bukan ranahnya Ibu untuk menyelesaikan. Tapi ketika misalnya Ibu Meti bagian apa? Kebidanan, Ibu. Ya? Kebidanan. Bagian apa? Kebidanan, Ibu, kebidanan. Ya, kebidanan misalnya. Apa yang bermasalah di kebidanan situ tentang apa sih misalnya?
masih banyaknya apa gitu ya, apa misalnya ibu hamil yang atau stunting misalnya, gitu, masih banyak gitu ya. Oh bukan gizi, tapi bagaimana anak-anak yang kurang gizi itu yang ada di itu karena apa? Itulah pokoknya masalah-masalah yang berkaitan dengan kebidanan itu di situ saja fokusnya gitu supaya tidak di dalam hal pelayanan puskesmas atau rumah sakit secara keseluruhan, tapi khusus di bidang tugasnya yang menjadi tanggung jawab ibu, misalnya Bu Meti tentang kebidanan. Banyaknya ibu-ibu hamil yang tidak tidak melakukan kontrol misalnya gitu ya karena kurang kesadarannya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan nih supaya ibu-ibu itu mau kontrol supaya jadilah dilihat, dipantau kesehatan janin dan ibu yang bersangkutan juga gitu. Misalnya gitu. Itu ya, jadi paling bagus tugas Bapak Ibu kalau sudah langsung mengerucut ke tugas tupoksi. Tugasnya memang tugas tanggung jawab Bapak Ibu. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi? Sudah Ibu, aman kayaknya. Sudah ya, oke. Ya, Baik, Bu. sekarang mau apa? Mau pensiun? Mau pensiun. Mau berhenti sampai di sini. Jadi soal tugas sudah clear ya, bagaimana Bapak Ibu bisa menganalisis masalah-masalah yang ada di tupoksi Bapak Ibu. Sekarang yang saya ingin mau gali lagi dari Bapak Ibu adalah tentang bagaimana Bapak Ibu tahu tidak tentang corporate gitu ya, corporate yang tentang bagaimana ketika ada diklat, ada suatu kalau di sini apa sih ya, LPMP misalnya, LPMP. Bapak Ibu tahu LPMP? Tahu LPMP? Kalau tidak salah lembaga penjaminan mutu begitu kayaknya. Ya, oke. Iya. Ya. Menurut Bapak Ibu itu WOG atau tidak LPMP? Tahu tidak apa itu LPMP? Tahu enggak apa itu LPMP? Belum Ibu, saya belum tahu. Silakan dicari tahu apa itu LPMP. Itu masuk di dalam WOG atau tidak? Coba. Oke, yang lain cari LPMP, yang lain cari misalnya corporate university gitu ya, corporate university. Yang lain cari corporate, yang lain cari LPMP atau kalau tidak dua-duanya. Menurut Bapak Ibu itu termasuk WOG atau bukan? Izin Ibu, kalau menurut saya LPMT itu termasuk WOG karena di sini dikatakan LPMP itu lembaga penjaminan mutu pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi mungkin ini adalah bentuk dari kolaboratif dari lembaga atau Kementerian Pendidikan di mana mereka menggunakan LPMP ini untuk menjangkau daerah-daerah karena di sini ada LPMP di Jawa, LPMP Sulawesi Tengah dan masih banyak lagi. Ya. Jadi itu mungkin salah satu bentuk untuk kolaboratif atau koordinasi dari bidang Kementerian Pendidikan untuk bisa lebih menjangkau daerah-daerah agar mereka lebih fokus untuk pendidikan dan kebudayaan. Ya, demikian. Dia termasuk adalah WOG ya, Whole of Government. Padahal dia itu dalam satu instansi. Jadi dia itu di dalam Kementerian Pendidikan.
Dalam Kementerian Pendidikan itu ada lembaga diklatnya LPMP. LPMP itu tempat menggodok guru-guru bidang studi gitu ya. Jadi misalnya ada hal yang baru tentang sains apa itu digodok di situ, atau ada kurikulum yang baru itu digodok di situ. Jadi itu adalah dari berbagai profesi orang bisa masuk mengajarkan ke situ. Jadi ini meskipun kelihatannya masih di dalam satu instansi, tapi itu adalah memberdayakan para ahli untuk mengisi atau memberi pencerahan kepada guru-guru yang ada sehingga bisa menularkan nanti ke seluruh Indonesia, karena itu bisa dilakukan terpusat di Jakarta misalnya, mengundang perwakilan, atau memang dari pusat turun ke daerah-daerah untuk memberikan pelatihan-pelatihan di daerah. Jadi ini memang suatu bentuk konsep dari BOG yang dilakukan di dalam satu kementerian. Kalau corporate university, ada yang dapat corporate university? Izin Ibu. Ya. Ya, di sini dikatakan bahwa corporate university bisa dikatakan bahwa merupakan entitas yang menjalankan kegiatan pendidikan dan pengembangan karyawan serta penciptaan pengetahuan bagi organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ya. Sama kan? Sama tidak dengan LPMP? Sama konsepnya? Saya kira sama, Bu, karena dia ingin mencapai tujuan yang sama dalam suatu organisasi. Ya, karena ingin mendukung ya. Jadi kalau mungkin LPMP itu luas sekali karena memang pendidikan itu sampai ke pelosok-pelosok. Gitu ya. Corporate university itu misalnya corporate university di perbankan gitu ya, di perbankan. Jadi di sekarang ini hampir semua perbankan juga memiliki lembaga diklat tersendiri gitu ya. Kalau dulu dia diikutkan ada diklat apa gitu, yang penyelenggaranya adalah pihak ketiga. Jadi sekarang ini dibangun diklat tersendiri. Jadi corporate university, lembaga diklat ini adalah mendukung pencapaian dari lembaga itu ya. Jadi misalnya Bank Mandiri. Jadi ada lembaga diklatnya di situ, corporate university-nya itu dalam rangka untuk peningkatan kompetensi dari pegawai-pegawai Bank Mandiri. Dan itu para pengajarnya bisa pihak ketiga dari luar gitu ya. Kemudian bisa juga orang di dalam sendiri yang memang memiliki kompetensi untuk mengajarkan itu. Tapi biasanya kebanyakan adalah dari orang luar karena orang dalam sangat sibuk gitu ya, sehingga orang luar didatangkan untuk mengajar. Jadi ada pihak ketiga, itulah yang kerjasamanya untuk bagaimana meningkatkan kompetensi orang-orang di dalam atau pegawai di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sama konsepnya di sini, bahwa itu dalam satu organisasi ternyata bisa juga namanya ada WOG gitu ya, corporate university itu dalam satu organisasi, tapi itu merupakan suatu bentuk konsep dari WOG. Jadi kira-kira begitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya di dalam suatu instansi gitu ya, dalam suatu instansi misalnya Bapak Ibu berkolaborasi di dalam satu instansi itu untuk mencapai tujuan yang bersama, itu termasuk konsep WOG sudah terrealisasi di situ. Kalau mau menerjemahkan WOG secara besar gitu ya, itu memang kayaknya cuma antar negara atau antar kementerian gitu kan. Tapi kalau konsep WOG adalah bagaimana kita bekerjasama, berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Misalnya siapa kemarin yang perawat gigi ya, Bu Agnes atau Ibu Dina? Bu Agnes ya, Ibu Agnes, bagaimana untuk mencapai tujuan Ibu, misalnya bagaimana menyehatkan gigi itu ya bagi masyarakat itu. Sementara Ibu di rumah sakit itu kan, Ibu rumah sakit ya. Garda terdepan kita dalam hal
kesehatan adalah puskesmas gitu. Sementara di puskesmas tidak semua ada dokter gigi atau perawat gigi gitu kan. Jadi Ibu bisa melakukan kerjasama itu ya, kolaborasi dengan mungkin di posyandu atau di puskesmas itu saya tidak tahu ya. Bagian-bagian terkecil mungkin apakah posyandunya ada penyampaian bahwa kalau sakit gigi itu ke puskesmas dulu, karena jalurnya begitu ya, SOP-nya begitu ya. Puskesmas minta rujukan baru ke rumah sakit kan begitu gitu ya. Jangan sampai ternyata banyak kasus nih gigi dan mulut itu, tapi tidak ada yang datang ke rumah sakit. Padahal kalau dilihat, misalnya saya tidak tahu Ibu melihatnya dari mana gitu ya, tapi tidak ada kasusnya di rumah sakit, tidak pernah ada gitu. Ternyata mereka memang tidak sampai ke rumah sakit karena dari puskesmas tidak ada dokternya, sehingga mereka cuma putus sampai di situ ya. Oh, tidak ada dokter gigi di puskesmas, jadi tidak ada yang berobat gigi. Padahal harusnya adalah bisa dirujuk, harusnya minta rujukannya ke puskesmas dulu, nanti dirujuk ke rumah sakit. Jadi Ibu bisa membuat satu inovasi di situ, apa yang dilakukan supaya masyarakat tetap sehat gitu ya, tapi Ibu juga tidak melanggar dari aturan-aturan yang berlaku, bahwa Ibu melakukan ke masyarakat misalnya. Mungkin penyuluhannya bisa gitu ya, bahwa harusnya adalah tetap datang ke, atau edukasi ya, datangnya adalah ke puskesmas. Atau mungkin bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan edukasi-edukasi ke sekolah gitu. Yang jelas harus ada izin dari direktur rumah sakit, kan gitu ya. Tetap harus ada etika, ada, kemudian disampaikan masalah-masalahnya ke kepala gitu ya, atau atasannya tentang masalah-masalah yang ada. Misalnya Ibu jadi kurang kerjaan nih di rumah sakit itu karena kurangnya rujukan dari puskesmas. Ibu tidak berharapkan orang, oh saya maunya orang sakit semua, ini bukan, tapi diharapkan sih, oh berarti sehat semua, pikirannya positif gitu ya. Tapi ternyata oh di luar sana ternyata tidak. Jadi atau mungkin Ibu perlu melakukan kajian-kajian. Jadi melakukan semacam data gitu ya, bagaimana kesehatan gigi dan mulut gitu di wilayahnya Ibu Agnes. Gitu ya. Jadi nanti berkolaborasi dengan siapa gitu. Itu jadi ada kolaborasi dengan misalnya bidan misalnya. Oke, ada orang-orang hamil yang membutuhkan kesehatan gigi mulutnya terganggu nih, jadi harus kemana gitu. Kemudian ada juga kerjasama, jadi disampaikanlah kepada rekan-rekan di sana apa yang harus dilakukan supaya itu ya promosinya atau programnya Ibu bisa terlaksana. Karena sudah ini Ibu ini. Waduh, sudah cari data ini ya Ibu Ibu Agnes ya. Langsung dus cepat ya, reaksinya cepat langsung, apalagi mengambil data ke entah di mana. Jadi begitu. Jadi konsep BOG ini jangan Bapak Ibu begitu luas gitu ya, dari yang harusnya adalah misalnya dinas kesehatan dengan gitu BPBD, bukan hanya itu, bukan yang besar-besar. Tapi konsep bagaimana kita berkoordinasi, kolaborasi itu bisa kita lakukan dalam unit kita yang terkecil gitu. Jadi di dalam instansi kita juga perlu adanya koordinasi, kolaborasi untuk mencapai tujuan. Jadi semacam misalnya membuat triasi apa namanya? Triase. Bagaimana itu triase itu bisa jalan ketika itu Ibu harus bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain gitu kan. Bagaimana nanti jangan sampai apa yang sudah Ibu sampaikan nanti mentah lagi. Ibu juga perlu kerjasama dengan keamanan dan yang lain-lain gitu ya, bahwa kemudian ada juga perlu edukasi kepada masyarakat supaya itu pemahaman itu tahu betul bahwa ada pembagian-pembagian bagaimana daruratan itu ya. Jadi yang mana sih yang harus duluan itu ada penyampaian yang memang betul-betul bagaimana sikap perilaku kita. Jadi Ibu imbauannya ke orang-orang yang di UGD adalah sikapnya ya, paling tidak sikapnya itu tetap santun terus dengan stay cool, meskipun dalam sini ketakutan juga ya, takut kemudian sudah jengkel gitu ya, tapi tetap raut muka itu tetap manis, tetap dengan senyum, minta maaf. Jadi ini adalah situ ya,
Dan itu mungkin perlu ditulis jelas-jelas itu. Meskipun sudah ditulis jelas, tapi kalau tidak bisa membaca, yang datang bagaimana caranya? Sudah berkabut emosi, meskipun jago membaca, tidak bisa membaca nanti ya. Jadi itu perlu bagaimana Ibu bekerja sama, itu kolaborasi dengan orang-orang, bagaimana itu triase itu bisa terinformasikan dengan baik gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya itu tidak ada lagi keributan di UGD, siapa minta duluan gitu kan. Saya juga kadang-kadang, kenapa dia sudah duluan? Nah, saya sudah lama duduk di sini. Gitu kan. Jadi itu ternyata itu ya ada gitu kan. Bahwa ada namanya skala yang mana, yang skala 1, 2, 3. Oke, mungkin Ibu termasuk yang 3, Bu. Ibu kan cuma mau ambil apa gitu ya misalnya. Ibu masih bulan depan datang ke sini juga enggak apa-apa misalnya. Tapi ini kalau enggak segera ditangani gitu ya, ada yang hitungan itu hari mungkin, ada yang jam, ada yang detik gitu kan, terlambat sekian menit tewas ya, lewat gitu kan. Innalillahi. Jadi itu ada yang harus banyak kerjasama dengan siapa, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak gitu. Itu jadi itu nanti supaya tujuannya sama ya, jadi harus semua sama kata-katanya, baik dokternya maupun siapa gitu yang kita ditanya gitu. Oh ya memang semua harus sama kan, satu kata gitu, bahwa ya memang tidak harus yang datang duluan itu itu mendapat perawatan. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi saya rasa kita tidak usah berpanjang lebar, saya kira sudah paham semua. Kalau belum paham silahkan memahamkan diri gitu ya, dengan banyak-banyak membaca modulnya gitu ya. Saya rasa ini sudah terlalu sore untuk Bapak Ibu yang harusnya sudah selesai tadi jam berapa harusnya selesai tadi? Jam 11 ya. Jam berapa? Jam 2.30, Bu. Ya, tadi harusnya sudah selesai ya. Tapi ini jamnya jam ini, tapi Bapak Ibu enggak harus pulang ke Podi kan? Enggak ya, enggak lewat Podi ya. Nanti aktualisasi, Bu. Enggak lewat Podi. Jadi ini aktualisasi harus lewat Podi ini. Iya, Bu, harus, Bu. Oh, Ibu Musdalifah di mana? Kalau saya kan dari Palu, Bu. Sekarang di Palu ini. Kalau mau aktualisasi, iya, Bu. Harus ke Lebiti ulang, ke Ampana dulu baru nyebrang ke Lebiti, Bu. Nah, di situ kau harus menyeberangi Podi ya. Mudah-mudahan berapa hari lagi, enggak lama lagi ya. Iya. Ada ferry dari Toboli, Bu, boleh. Langsung kai. Oh, itu ya, ada. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan ketika pulang ke sana ini hujan-hujan sudah mulai reda dan Podi sudah bisa dilewati gitu kan. Jadi kita berdoa bersama-sama ini musibah ini segera berlalu dan cuaca yang ini ya yang tidak jelas ini segera berakhir dan kita kembali normal. Insya Allah pandemi juga berlalu dengan adanya banyak hujan ini. Mudah-mudahan virus itu sudah ikut hanyut dengan air itu ya, dengan air hujan itu. Amin. Jadi kita semua bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kita selesaikan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan selalu sehat, jaga kesehatan baik-baik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam hal isi penyampaian maupun tutur kata saya tidak berkenan, mohon dimaafkan ya, jangan dibawa ke hati, jangan dibawa pulang ke rumah. Dan saya berterima kasih atas perhatian dan apresiasi Bapak Ibu. Sekali lagi saya juga minta maaf karena waktunya yang berubah ini. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Arif sudah menemani. Iya, Ibu. Ya, oke, saya duluan. Iya, Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah boleh di stop ini Pak, maaf. Boleh, stop saja.